Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video tugas akhir perencanaan pengembangan jaringan distribusi. Tugas akhir ini dikerjakan secara berkelompok dengan anggota Abdillah Ridho, Bagas Aji Sasongko, dan Robi Alfriansyah. Penelitian tugas akhir perencanaan pengembangan jaringan distribusi ini berlokasi di kota Palembang. Proyek ini berfokus pada penyulang platina dan penyulang Ford PLN UP3 Palembang. Pada bahasan yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai analisis pelimpahan sebagian beban untuk meminimalkan rugi daya penyulang platina ke penyulang Ford PT PLN UP3 Palembang. Permasalahan penyulang. Yang pertama, rugi daya pada penyulang platina masih melebihi target rugi daya PT PLN UP3 Palembang. Yang kedua, jatuh tegangan penyulang platina masih di atas batas yang ditentukan dalam SPLN 72 tahun 1987. Penentuan titik pelimpahan penyulang platina dan penyulang Ford menggunakan bantuan algoritma genetika. Sebelum menjalankan algoritma genetika, ditentukan terlebih dahulu lokasi calon titik pelimpahan. Gambar di samping menunjukkan sepanjang garis kuning adalah calon titik yang akan dipilih untuk melakukan pelimpahan. Penentuan calon titik pelimpahan berdasarkan letak geografis dan jarak terdekat antar penyulang. Selanjutnya, mengisi parameter algoritma genetika berupa ukuran populasi, probabilitas pindah silang, probabilitas mutasi, dan maksimal generasi. Kemudian kita melakukan running algoritma genetika. Setelah dilakukan running, didapatkan titik pelimpahan terbaik yaitu pada bus 248 dan bus 101. Dilakukan simulasi pada software etap. Setelah disimulasi, didapatkan rugi daya penyulang telah sesuai dengan standar dan jatuh tegangan pada penyulang platina masih belum bisa sesuai dengan standar SPLN. Pada bagian kedua, mengenai analisis penambahan recloser guna meminimalkan nilai SAIDI dan SAIFI sebagian beban penyulang platina PT PLN Persero UP3 Palembang akan dibahas oleh Bagas Aji Sasongko. Selanjutnya akan dilakukan analisis penambahan recloser guna meminimalkan SAIDI dan SAIFI penyulang Ford dan sebagian platina dengan software etap. Berdasarkan hasil simulasi didapatkan SAIDI 6,9454 jam per tahun dan SAIFI 2,2756 kali per tahun. Hal ini belum sesuai dengan IEEE 1366/2003 yang menyatakan bahwa SAIDI 2,3 jam per tahun dan SAIFI 1,45 kali per tahun. Maka diperlukan penambahan recloser yang disimulasikan dengan MATLAB dengan metode algoritma genetika. Dengan memasukkan ukuran populasi 100, probabilitas pindah silang 0,8, mutasi 0,1, maks generasi 100, dan jumlah recloser 1, akan didapat letak recloser pada bus 16 dengan SAIFI 0,69429 kali per tahun, SAIDI 2,2411 jam per tahun dengan nilai fitness 0,6426. Berdasarkan simulasi penambahan satu recloser, nilai SAIDI dan SAIFI telah memenuhi standar yang diinginkan. Pada subbahasan terakhir mengenai analisis perencanaan dan investasi biaya konstruksi joint feeder hasil pelimpahan sebagian beban penyulang platina dan penyulang Ford PT PLN Persero UP3 Palembang akan dibahas oleh Robi Alfriansyah. Selanjutnya dilakukan analisis perencanaan konstruksi dan investasi biaya pembangunan saluran joint feeder antara penyulang Ford pada tiang FRD 155 sampai ke penyulang platina pada tiang PLT 231, yang mana pada tiang existing FRD 155 akan ditambahi satu buah konstruksi TM4X dengan 2 isolator pin, serta pada tiang baru T1 akan dilengkapi konstruksi jenis TM3 dengan satu buah guy wire. Pada T2 dilengkapi konstruksi TM3 dengan satu buah guy wire. Pada T3 dilengkapi satu buah konstruksi TM1 2 strip 1, dan pada T4 dilengkapi konstruksi TM5 dengan satu buah LBS, dan pada tiang existing PLT 231 akan dilengkapi dengan konstruksi TM4X dan 2 buah isolator pin. Sehingga setelah dilakukan perhitungan terhadap biaya perencanaan konstruksi tadi yang berupa biaya pengadaan tiang, biaya konstruksi pada tiang, biaya pengadaan penghantar, biaya sertifikasi layak operasi pada saluran udara tegangan menengah, serta biaya pemasangan aksesoris seperti guy wire dan arrester,
didapatkan total biaya perencanaan sebesar Rp165.590.177 dan setelah dikenakan pajak PPN sebesar 10% dan setelah dilakukan pembulatan didapatkan total biaya perencanaan konstruksi sebesar Rp182.149.000.